Kalau sistem informasi sebenarnya nggak terlalu banyak ngoding. Walaupun kita nggak suka coding, ya karena kita sudah tahu sistemnya, maka pola pikir kita nanti akan ke sistem. Halo, ketemu lagi bersama saya Petrus Dwi Ananto Pamungkas, dosen Sistem Informasi. Kita akan membahas mengenai jurusan Sistem Informasi dalam konten Yutarki Lecture Series yang keempat. Yang pertama itu, kalau nggak suka coding, masih bisa nggak sih masuk sistem informasi? Kalau nggak suka coding sebenarnya masih bisa untuk masuk ke sistem informasi. Bisa ngambil audit juga bisa. Jadi nggak harus coding ya. Audit itu bisa pakai framework. Gitu. Nanti belajar yang sudah ada. Oke. Selanjutnya nih Pak, yang kedua itu ada di sistem informasi, itu sebenarnya seberapa banyak sih kita bakal ngoding? Kalau sistem informasi sebenarnya nggak terlalu banyak ngoding, ya itu sebenarnya hanya sebagian kecil ya karena kita kan sebenarnya tujuannya adalah untuk ke audit ya, jadi menggunakan framework ya aplikasi yang sudah ada. Untuk codingnya sendiri, jika memang berminat gitu ya, berminat untuk membuat aplikasi sendiri, nah itu bisa ke coding. Jadi nggak terlalu banyak sebenarnya. Oke. Oke, selanjutnya Pak, ada nggak sih mata kuliah yang nggak berhubungan sama coding sama sekali? Untuk mata kuliah, sebenarnya untuk mata kuliah yang terkait coding itu hanya sedikit ya. Itu nanti bisa di semester-semester menjelang akhir ya. Kalau semester awal itu dia lebih ke arah manajemen ya. Bagaimana sistem informasi itu bisa mempunyai karakteristik sendiri seperti itu. Selanjutnya, masuk SI harus jago coding dari awal nggak Pak? Enggak juga. Ya, untuk tadi kan sudah dijelaskan kalau untuk sistem informasi sebenarnya kita ke arah manajemen ya. Manajemen sistem bagaimana nanti kita memahami ya setiap sistem yang ada. Nah, kalau sudah paham dan kita ingin membuat coding, nah itu baru ya kita ke arah coding. Tapi nggak harus bisa coding. Kalau misalnya nih Pak, saya agak struggle belajar coding, itu bakal jadi masalah besar nggak sih Pak buat perkuliahan? Untuk sistem informasi sebenarnya yang terpenting adalah kita paham ya mengenai sistem ya. Kalau misalkan kita sudah paham sistemnya dari mulai input, proses, output, nantinya akan secara pelan-pelan kita akan paham bagaimana membuat coding itu. Tapi nggak harus. Oke Pak, lulusan sistem informasi itu ada nggak sih Pak kerjaannya nggak perlu ngoding yang lain gitu Pak? Sistem informasi sebenarnya dia nanti larinya adalah ke manajer ya, ke manajemen, jarang ke coding. Gitu. Kalau coding itu hanya bagi mereka yang memang minat ya, karena untuk sistem informasi dia lebih ke arah pengelolaan sistem aja seperti itu. Oke, kenapa sih sistem informasi nggak fokus ke coding aja, beda sama jurusan IT lainnya? Nah, kalau sebenarnya untuk yang namanya sistem informasi memang tidak dijuruskan, fokusnya nggak di coding. Sebenarnya kita itu akan belajar menggunakan framework ya. Jadi istilahnya ketika program itu sudah jadi, aplikasi sudah jadi, nah kita mau membuktikan bahwa aplikasi itu memang bisa diterima atau tidak, bagus atau tidak. Nah itu sebenarnya tugasnya sistem informasi. Kalau untuk pemrograman itu harusnya ke D3 ya, manajemen informatika. Jadi alurnya ya kalau kita sudah dari pemrograman dari D3 manajemen informatika, baru nanti sama sistem informasi kita akan audit
Ya, audit sistem informasi, apakah memang aplikasi yang dibuat itu bagus atau tidak, bisa diterima pasar atau tidak. Ya sebenarnya tugas kita adalah mengelola sistem. Gitu. Nih Kak, kelebihan masuk sistem informasi dibandingkan jurusan lain tuh apa tuh? Wah, itu mah banyak sekali. Sistem informasi itu peluangnya sangat besar ya kalau di dunia kerja apalagi. Pertama, kita bisa jadi programmer ya kan. Walaupun ada yang tidak suka, biasanya itu lambat laun karena kita sudah paham sistem, kita biasanya bisa membuat pemrograman ya, program apapun itu. Yang kedua, kita bisa lari ke audit sistem informasi. Audit informasi itu peluangnya sangat besar. Ya, apalagi kalau misalkan teman-teman di sini seneng yang namanya sekarang kan sudah zamannya cloud ya, jadi apa-apa itu data pemrograman itu sudah tidak perlu di server ya, tidak perlu di komputer tapi di cloud. Nah, itu nanti kita bisa audit. Nah, itu juga nanti ada sertifikasinya, peluangnya sangat besar ya. Sertifikasinya itu ada CISA, CISM itu terkait dengan sistem keamanan ya, atau kita bisa audit ya, audit programnya itu bisa pakai COBIT ya, atau frameworknya itu bisa pakai Indonesia itu ada namanya Kami. Ya itu banyak banget ya untuk framework. Jadi peluangnya besar ya. Kita menjadi programmer bisa, kita mau ngetes ya, ngetes aplikasi juga bisa ya. Terus karena kita di sini sistem informasi, berarti kita paham ya bagaimana sebuah informasi itu bekerja. Jadi peluang menjadi manajer wah sangat besar sekali ya. Kebanyakan untuk yang CEO, untuk yang sistem informasi itu sangat berpeluang ya. Jadi kalau di dalam dunia kerja wah paling mantap nih sistem informasi. Terakhir nih Kak, ada tips nggak Pak buat yang pengen kuliah di sistem informasi tapi nggak terlalu suka coding banget? Gimana tuh Pak? Tipsnya di sini yang namanya kuliah itu sebenarnya kita adalah merubah pola pikir ya, pola pikir. Karena dalam hal ini kita belajar sistem informasi, maka pola pikir kita itu nanti pastinya akan berubah ya, terutama mengenai logika. Kalau sistem informasi komputer itu nanti akan diajarkan dari mulai pertama sampai nanti terakhir membuat skripsi itu bagaimana berpikir ya, logika. Apalagi sekarang sudah zamannya kecerdasan artifisial ya, AI, artificial intelligence. Nah, itu nanti akan diajarkan nih ya. Jadi bagaimana prompting yang baik ya. Karena di sistem informasi seperti tadi saya sudah jelaskan, kita akan belajar mengenai konsep ya, konsep sistem itu seperti apa. Ketika kita sudah paham itu konsepnya, sistem informasinya, itu maka kita bisa lari kemana aja yang tadi saya katakan. Bisa lari ke pemrograman, ya kalau memang suka program. Kalau nggak suka program, kita bisa menggunakan framework. Jadi aplikasi untuk audit sistem informasi itu ada banyak banget. Ya kita tinggal menggunakan saja dan itu sudah ada hasilnya dan hasilnya itu tinggal nanti kita membuat laporannya apakah memang sistem yang dibuat itu sudah baik atau memang harus direvisi ya, atau memang sama sekali sistem itu tidak baik gitu. Jadi dalam hal ini ya untuk yang namanya sistem informasi ya itu adalah jurusan yang umum ya, itu nanti kita bisa larinya kemana saja seperti itu. Walaupun kita nggak suka coding ya, karena kita sudah tahu sistemnya, maka pola pikir kita nanti akan ke sistem gitu ya. Jadi sudah pola pikir tersistem, kita mau ngapain saja sudah bisa ngelihat ya ke arah mana nantinya seperti itu. Oke. Untuk teman-teman ya, sistem informasi itu sangat menarik ya. Juga peluang untuk bekerjanya itu sangat besar ya. Di sini
Untuk yang namanya sistem informasi, selain peluangnya besar juga nanti kita akan secara apa ya, tidak langsung ya, kita akan memahami ya, bagaimana belajar memahami sebuah sistem dari mulai awal sampai mulai akhir ya. Itu selain nanti bekerja di perusahaan-perusahaan, untuk orang-orang sistem informasi itu biasanya ke manajemen proyek. Jadi kalau ada proyek-proyek, nanti orang-orang sistem informasi, wah itu peluangnya sangat besar sekali. Makanya untuk yang namanya sistem informasi, kita bisa apa namanya ya, bagi teman-teman yang mungkin saat ini belum kepikiran mau jadi apa ya, ke sistem informasi itu sangat luar biasa peluangnya. Oke, terima kasih, sukses selalu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Yutarki.